Orikna di haumai ibana si bernudui nang bunga pasurna uli ibana si banulos ni nang bunga pasurna uli ibana si banulos ni. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian kita saat ini. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati dan menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan hari ini bagi kita, yaitu yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 9. Demikian isi firman Tuhan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah, ini Paulus katakan ketika seorang Paulus itu menderita, dipenjara, dibatasi, bahkan dilarang untuk mengadakan yang namanya praktik penginjilan pada masa dia aktif menginjili dahulu. Paulus itu sudah menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan, kesusahan, ancaman, di mana hal itu datang untuk membuat Paulus jerah atau untuk menghentikan Paulus untuk memberitakan Injil ini. Tapi dengan datangnya tantangan itu, dengan datangnya hal-hal yang begitu menyulitkan Paulus itu, justru membuat seorang Paulus menjadi sangat bersemangat, sangat meyakini bahwa Tuhan menyertai Paulus dalam kehidupannya. Bahkan Paulus sudah mendedikasikan hidupnya, bahkan sampai mati pun dia akan tetap mengabarkan kabar baik atau Injil itu. Lalu dalam situasi Paulus yang terpenjara itu, Paulus bukan justru stop dalam penginjilan yang dilakukan, tetapi Paulus tetap melakukan penginjilan, apakah itu kepada orang-orang yang ada di penjara, atau bahkan melalui surat dia kirim kepada jemaat yang dia pernah layani sebelumnya, sehingga firman Tuhan itu sampai kepada mereka yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan kepada mereka. Jadi ketika Paulus dalam penjara, hal inilah yang diungkapkan oleh Paulus, yaitu bahwa firman Tuhan itu tidak bisa terbelenggu, tidak bisa di-stop, tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Walaupun ada orang yang sebelumnya memberitakan firman itu sudah ditangkap, dibatasi atau dilarang untuk memberitakan, tetapi firman Tuhan itu masih terus dinamis bergerak dan dia bebas. Kalau kita memahami bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, firman Tuhan juga demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa firman Tuhan juga akan tetap bergerak bebas, dinamis kemana dia mau. Bahkan ke tengah-tengah orang yang sebelumnya belum mengenal firman Tuhan juga bisa bergerak ke arah sana, sehingga orang itu menjadi mendengarkan firman Tuhan. Entah bagaimana, sebenarnya kekristenan itu di awal lahirnya adalah agama atau kepercayaan yang dilarang pada masa itu. Tetapi entah bagaimana, dalam perkembangan zaman, kekristenan itu menjadi diterima, firman itu menjadi diterima oleh orang pada zaman dahulu, katakanlah di Kekaisaran Romawi. Hal ini tentu bukan karena kekuatan pikiran manusia atau karena adanya orang-orang yang baik pada waktu itu, tetapi ini karena memang firman Tuhan itu terus bergerak dinamis, bergerak kemana dia hendak menyatakan firman-Nya, dan tidak ada orang yang bisa membatasinya. Martin Luther juga ketika muda, ayahnya sangat mengkehendaki dia untuk menjadi seorang pengacara terhandal di kotanya.
Sehingga dari masa mudanya, masa masih kecil sampai remaja, Luther itu sudah dibekali oleh ayahnya dengan pendidikan-pendidikan yang mendukung untuk menjadi seorang pengacara. Tetapi entah bagaimana Martin Luther ini di pertengahan perjalanan hidupnya sangat rindu sekali untuk mempelajari bagaimana itu firman Tuhan. Apalagi dengan tragedi yang datang dalam kehidupannya, di mana ada hujan badai yang datang di tengah-tengah kotanya yang membuat Luther memutuskan untuk memasuki sekolah biarawan pada waktu itu. Walau keluarganya tidak setuju atas keputusan Luther tersebut, tetapi terus firman Tuhan berbicara kepada Luther sehingga Luther melakukan atau ke sekolah teologi pada waktu itu. Atau ketika ada orang yang melarang Luther pada waktu itu untuk membicarakan mana firman Tuhan yang murni, sebaiknya itu tidak usah dibicarakan, sebaiknya hal-hal yang sudah biasa aja kita lakukan. Tetapi Luther tetap bekerja, firman Tuhan itu tetap bekerja sehingga reformasi gereja terjadi. Dan pasti masih banyak Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kita alami hal-hal yang demikian, di mana ada orang yang melarang, ada orang yang membatasi kita untuk memperkenalkan firman Tuhan itu, memperkenalkan bagaimana cara hidup orang yang mengenal firman Tuhan. Ya, kita bisa dibatasi, gerak-gerik kita bisa dibatasi, tetapi firman itu tidak bisa dibatasi. Dia akan terus bergerak, dia terus akan bekerja dan berkarya, bahkan di luar nalar atau logika manusia, melampaui cara berpikir manusia. Karena firman Tuhan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak bisa dibelenggu oleh kemampuan manusia, kepintaran manusia, kekuatan manusia, akal-akalan manusia. Tetapi firman Tuhan sudah melampaui itu Bapak Ibu dan saudara-saudari. Firman Tuhan itu adalah hikmat yang daripada Allah. Firman Tuhan itu adalah yang menjadikan segala sesuatunya sehingga terjadi. Jadi firman itu Bapak Ibu dan saudara-saudari bergerak bebas kemana dia ingin. Sebagaimana Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Firman Tuhan juga dapat mengisi hati kita. Firman Tuhan juga dapat membenahi diri kita, menyembuhkan luka-luka yang ada dalam hati kita. Walaupun ada orang yang tidak mau berjumpa dengan kita, walaupun ada orang yang membatasi dirinya kepada kita, tetapi firman Tuhan tidak ada, atau firman Tuhan bisa datang ke dalam hidup kita. Itulah cara kerja Tuhan yang di luar atau melampaui pikiran manusia. Kita bersyukur atas itu Bapak Ibu dan saudara-saudari. Biarlah firman Tuhan yang bebas itu, firman Tuhan yang penuh kuasa itu datang ke tengah-tengah hidup kita, membenahi kita, memberikan pengertian-pengertian kepada kita, bahkan memberikan hikmat kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di mana firman Tuhan senantiasa selalu tidak bisa dibatasi, dibelenggu oleh kuasa dunia ini. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa firman Tuhan dapat hadir dalam kehidupan kami. Walaupun tidak ada satu orang pun yang mendukung kami, tetapi firman Tuhan selalu datang untuk memberikan pengertian hikmat bagi kami, memberikan kekuatan, sehingga kami ya Tuhan dikuatkan di dalam kehidupan kami. Apabila kami dalam penderitaan, dalam situasi yang khawatir ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu datang ke dalam hidup kami. Kami persiapkan diri kami ya Tuhan senantiasa, agar firman Tuhan menyapa kami, agar firman Tuhan berkuasa atas hidup kami, sehingga kami dibaharui oleh firman-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Aporikna di haumai ibanasi permudui
nang bunga